Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadil Anugrah Pratama dari kelas PTIKA. Baiklah, saya akan berpidato mengenai mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk merubah bangsa. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu dosen serta teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pidato singkat mengenai peranan mahasiswa sebagai pemuda dalam kontribusinya terhadap bangsa. Mahasiswa mempunyai tugas yang mulia jika dibandingkan dengan siswa yang hanya berkewajiban mengejar indeks pemahaman individu dan nilai tinggi. Mahasiswa mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, yakni kepada bangsa dan masyarakat. Tentunya, pola pikir yang diharapkan pun jauh berbeda dengan saat masih menjadi siswa. Maka sejatinya yang menentukan keberhasilan mahasiswa bukanlah kemampuan saat ia masuk perguruan tinggi, tetapi apa yang mahasiswa lakukan setelah ia lulus dari perguruan tinggi. Hadirin sekalian yang saya hormati, berbicara soal negara kita, negara Indonesia tercinta tentu tidak akan ada habisnya. Ini bukan soal kenaifan ataupun kesok pedulian, tapi ini tentang kesadaran, yaitu kesadaran yang hanya subur jika pemiliknya mau menyuburkannya. Lalu, bagaimana dengan peranan seseorang mahasiswa? Sebenarnya, ada sebab mengapa kita menjadi mahasiswa. Semua pasti sudah tertulis dalam takdir. Secara tidak langsung, Tuhan telah memilih kita untuk menjadi pejuang intelektual dan moral karena mahasiswa adalah golongan yang paling menyentuh ranah masyarakat umum, paling dekat dengan dua sisi berbeda, antara bawah dan atas, antara kanan dan kiri, dan antara kedamaian dan ketidakadilan. Mahasiswa mempunyai 3 peranan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni agent of change, iron stock, dan social control. Sebagai agent of change, mahasiswa dipersiapkan untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, dengan tidak melupakan nilai-nilai luhur bangsa dan jiwa Pancasila sebagai dasar fundamental, sebagai iron stake, mahasiswa sebagai pemuda bangsa nantinya akan menjadi pengganti pemerintah dalam menjalankan roda kepemimpinannya di Indonesia. Jadi, sebaiknya kecerdasan dan semangat tinggi yang dimiliki para pemuda saat ini diimbangi dengan penguatan karakter bangsa dalam diri dan kebijakan dalam bertindak. Terakhir, yaitu social control. Mahasiswa sebagai kaum intelek turut menguasai kebijakan publik dan turut membantu masyarakat menyuarakan kesejahteraan demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat dan tertib serta adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dunia kampus adalah miniatur kehidupan bernegara, berbeda dengan dunia sekolah yang hanya berisi kegiatan belajar mengajar. Di tingkat perguruan tinggi, banyak sekali terselenggara berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan internal kampus hingga kegiatan eksternal di luar kampus. Maka dari itu, sebaiknya jika kawan-kawan tertarik mengikuti, pilihlah dengan bijak kegiatan yang kawan-kawan anggap sebagai sesuai dan tidak mengganggu kegiatan perkuliahan. Karena kawan-kawan perlu ingat, tugas utama mahasiswa adalah kuliah yang merupakan amanah dari orang tua kita. Hadirin yang saya hormati, menyambung perang mahasiswa sebagai pejuang intelektual dan moral, sangat jelas apa tugas kita dan apa misi kita seharusnya. Di mana kemudian tugas itulah yang menjadi kontribusi kita terhadap bangsa. Tugas yang pertama adalah sebagai pejuang intelektual, di mana mahasiswa belajar untuk mengejar ketertinggalan, menambah pengalaman, mencari 1000 alasan untuk berpikir lebih ke depan, mencari jawaban dari setiap permasalahan, dan kemudian memberi solusi untuk penyelesaian sebagai pembuka. Tidak perlu memikirkan betapa sulitnya itu, karena di mana ada kemauan pasti ada jalan.
Kemudian, tugas yang kedua adalah sebagai pejuang moral, di mana saat belajar dan tahu tentang sebuah kebenaran, sebagai pemuda yang cenderung mempunyai sikap lebih kritis dan ideologis, sudah seharusnya ada pergerakan moral di dalam pergerakan pembelajaran kita, di mana moral bukan hanya kita harus berkata jujur, berperilaku yang baik, dan lain-lain, tetapi bagaimana kita menyikapi sesuatu yang benar-benar kita harus peduli atau memiliki arti lebih dibandingkan hal-hal yang lain. Tentunya kita harus berkorban dengan mengambil risiko. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya ingin mengatakan kepada kita semua untuk merenungkan peranan kita sebagai mahasiswa yang seharusnya kita sadari. Tidak perlu melangkah terlebih jauh untuk mengabdi kepada masyarakat. Cukuplah di ruang lingkup kita terlebih dahulu. Dan saya yakin ribuan mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Indonesia tentunya memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Dan juga, jangan pernah tanya apa yang telah negara berikan kepada kita, tetapi apa yang telah kita berikan kepada negara. Demikianlah pidato singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.